Di bawah kekuasaan ibu tiri yang kejam, ayah tanpa ampun mengusir Xiao Jiu dari rumah. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun itu meneteskan air mata. Tidak tahu apakah itu kesedihan karena ayah yang kejam, atau kegembiraan karena meninggalkan ibu tiri. Harus Gao Bie masa kecil yang sangat menyakitkan ini. Xiao Jiu hidup sangat buruk di rumah. Di rumah tidak hanya disiksa oleh ibu tiri, tapi juga dibuli oleh adik laki-laki yang lebih muda 5 tahun. Bahkan hanya bisa makan sekali setiap 2,5 hari. Meskipun Xiao Jiu sekarang sudah berusia 14 tahun, tapi tubuhnya yang kurus terlihat seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Xiao Jiu yang diusir ke dalam pegunungan sebenarnya tidak begitu panik. Seperti kata pepatah, anak-anak orang miskin cepat dewasa. Dan dia yang tumbuh di pegunungan sejak kecil, sudah memiliki sedikit keterampilan bertahan hidup. Berjalan sepanjang pagi membuat Xiao Jiu sudah sangat lapar. Sekarang hanya bisa memanjat ke puncak pohon untuk mencari buah liar sebagai pengisi perut. Meskipun rasanya asam dan sulit ditelan, tapi Xiao Jiu percaya bahwa selama dia bisa lepas dari kendali ibu tirinya, dengan mengandalkan tangan kerjanya yang rajin, dia pasti akan hidup lebih baik daripada di rumah. Dia mengisi perutnya dengan beberapa buah liar yang masih mentah. Tujuan utama selanjutnya adalah mencari tempat yang tepat untuk membangun tempat berlindung. Vietnam termasuk dalam daerah tropis. Di pegunungan, ada banyak ular dan serangga. Istirahat di pegunungan pada malam hari harus menemukan tempat berlindung yang sesuai dan tepat. Jika tidak, akan sangat mudah diserang oleh binatang buas dan ular berbisa. Dan pilihan Xiao Jiu juga sangat cerdas. Dia selalu mencari di sepanjang tempat yang ada aliran air. Dengan cara ini, dia bisa menyelesaikan masalah terbesarnya. Namun, Xiao Jiu memang beruntung. Sepanjang perjalanan, dia tidak banyak menemui binatang buas. Dia juga beruntung menemukan banyak kepiting di sungai kecil yang surut. Dia menemukan banyak kepiting. Kepiting gunung ini meskipun dagingnya sedikit, tetapi yang ditambahkan adalah protein berkualitas tinggi. Cukup untuk mempertahankan tubuhnya yang kurus selama sehari. Dari konsumsi tersebut dan keberuntungan Xiao Jiu masih terus berlanjut. Bahkan mengikuti aliran sungai, menemukan sebuah tempat perlindungan yang ditinggalkan. Setelah mengamati dengan seksama, ditemukan setidaknya ada tanda-tanda bahwa tidak ada orang yang tinggal di sana selama 2,5 tahun. Pemilik tempat perlindungan ini mungkin diserang oleh binatang buas, atau mungkin telah memiliki tempat tinggal baru. Tetapi semua itu tidak penting. Yang penting adalah Xiao Jiu sekarang memiliki tempat untuk bertahan, tempat untuk berlindung. Di alam liar, selama menemukan tempat tinggal yang sesuai, mental seorang penyintas secara alami tidak akan terlalu panik. Tempat perlindungan yang dibangun di tepi tebing memiliki sedikit keteduhan. Selain itu, Xiao Jiu sudah mencerna buah liar di perutnya dengan bersih. Sekarang bersiap untuk menyalakan api untuk menghangatkan diri. Sekalian memasak kepiting yang telah ditangkap. Tempat ini memang bagus, meskipun telah mengalami angin dan hujan, dan keluaran air dari pipa air kecil. Namun tidak ada kemungkinan untuk pecah. Sekarang menggunakan air akan jauh lebih mudah. Ini